Kembali lagi materi hari ini pajak penghasilan pasal 23. Pengertian PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. Pemotongan PPh pasal 23 itu ada untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, hubungan sewa sehubungan dengan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa selain yang dipotong pada PPh pasal 21. Dalam hal Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah: pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi eSPT PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing yaitu MAP 411124 dan KJS 101. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal Anda melakukan peminjaman dana dan membayarkan bunga kepada pemilik dana, maka yang harus Anda lakukan adalah: pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari bruto nilai bunga dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi eSPT PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 41-3x24 dan KJS 102. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi eSPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP, daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal Anda menerima hadiah kepada PT sebagai bentuk usaha tetap, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal Anda membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti, maka yang harus Anda lakukan adalah: pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi eSPT PPh pasal 23. Kemudian melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing yaitu MAP 41-3x24 dan KJS 103. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, melakukan pelaporan PPh 23 dengan menggunakan aplikasi eSPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP, daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal Anda menggunakan jasa dari WP Badan, maka yang harus Anda lakukan adalah: pertama, meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh 23 berdasarkan PMK 141-PMK 03-2015. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi eSPT PPh pasal 23. Dalam hal Anda menyewa harta selain tanah dan atau bangunan, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi eSPT PPh pasal 23. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing yaitu MAP 41-3x24 dan KJS 100. Kemudian penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi eSPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP, daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21.
Selanjutnya objek pemotongan PPh pasal 23 itu ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, dan lainnya. Pengecualian objek potongan PPh pasal 23 itu adalah penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas. Dan yang terakhir dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer. Yang keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi ke anggotanya. Dan yang ketujuh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman. Selanjutnya ada tarif pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto. Itu ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang pertama itu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Catatan, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan lebih tinggi 100% atau 2 kali lipat. Cara menghitung PPh pasal 23. Pertama, cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen. Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23-nya berarti 15% dikali bruto. Contoh pertama, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. PPh pasal 23 dipotong PT Solusindo adalah 15% kali 200 juta, jadi 30 juta. Next, cara menghitung pajak PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan pengembalian uang. Atas penghasilan ini dipotong 15% dari jumlah bruto. Contoh kedua, PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. PPh pasal 23 yang dipotong PT Karya Utama adalah 15% kali 80 juta sama dengan 12 juta. Cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti. Akan dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Contohnya, CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bulastri sebesar 30 juta. PPh pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan adalah 15% kali 30 juta, jadi 4.500.000. Nah, apabila Nyonya Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan adalah 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari 15%, berarti 30%. 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Atas hadiah sehubungan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15%. Contohnya, CV Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Maka PT Arta Raya memotong pasal 23 yaitu 15% kali 200 juta, ketemulah 30 juta. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan persewaan tanah atau bangunan, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, di mana tidak termasuk PPN. Contohnya, PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Berarti caranya 2% kali 10 juta sama dengan 200.000. Apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka dikenakan 2 kali lipat, yaitu 4% kali 10 juta sama dengan 400.000. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan lain-lain. Maka dikenakan tarif 2%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Contohnya PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta, termasuk PPN 1 juta. Berarti perhitungannya itu 2% dikali 10 juta, karena dari 11 juta itu ada PPN sebesar 1 juta. Oke, berarti 2% kali 10 juta itu 200 ribu. Contoh kedua, CV Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar 15 juta. PPh pasal 23 yang akan dipotong oleh CV Duta Bangsa adalah sebesar 2% kali 15 juta, yaitu 30 juta. Apabila PT Mitra Makmur belum memiliki PWP, maka yang dikenakan 2 kali lipat, yaitu 4% kali 15 juta sama dengan 60 juta. Ini ada kesalahan ketik. Lanjut 3. CV Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. CV Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. PPh pasal 23 akan dipotong sebesar 2% kali 100 juta sama dengan 1.500.000. Oke, thank you.